Hi, welcome ladies and gentlemen to today's video. Dan di sini, we're going to talk about design interaction. Lebih tepatnya, UI dan UX. You might be wondering, what is UI and UX? UI adalah user interface yang mencakup semua tampilan elemen yang ada di aplikasi. Sementara itu, UX atau user experience merupakan bagaimana para pengguna, para users kita berinteraksi dan merasakan saat kita sedang menggunakan aplikasi tersebut. Lalu kita pasti bertanya-tanya, mengapa UI dan UX penting? Take a look at this photo. Kalian bisa lihat bahwa this thing is a mess. Kenapa? Karena color palette-nya tidak cukup kontras, dan itu membuat ketidaknyamanan bagi para pembacanya. You guys can hardly differentiate the background and the actual words written on it. Pengguna pasti akan merasa frustrasi dan memilih untuk meninggalkan aplikasi tersebut. Now let's compare that interface to this one. Di sini kita bisa melihat bahwa layout, color palette yang digunakan oleh aplikasi ini, website ini, itu lebih nyaman dilihat, lebih sopan masuk ke mata. Terdapat 10 prinsip yang digunakan untuk memaksimalkan kualitas UI dan UX. 10 prinsip desain ini merupakan pilar yang menjadi guidelines dan parameter untuk memaksimalkan kualitas dari sebuah UI. Now, our team has picked 2 applications from the same category, which is the music industry. Coba tebak apa? You guessed it, Spotify dan YouTube Music. Let's get right into it. Yang pertama adalah visibility of system status. Kita sebagai pengguna tentunya pengen bisa berinteraksi dengan mudah dengan aplikasi yang sedang kita pakai. Hal yang paling bikin frustrasi ketika menggunakan aplikasi itu sebenarnya kita nggak tahu antara aplikasinya lagi bekerja atau tidak. Misalnya nih ya, di Spotify ada bar putih yang menunjukkan durasi lagu kalian. Nah, kalau misalnya bar putih itu nggak ada, gimana jadinya? Misalnya ada lagu yang intronya memang panjang. Jadi, kalian mungkin akan bingung. Sebenarnya ini intronya lama atau lagunya memang belum mulai karena internetnya lemot mungkin ya kan. Nah, di situ berguna visibility of system status, yaitu bar putih yang tadi. Nah, ada juga misalnya notif suara yang nunjukin kalau kalian udah masukin lagu ke playlist. Hal ini berlaku baik di Spotify ataupun YouTube Music. Jadi kalian nggak bakal ragu, tadi udah kepencet belum ya lagunya untuk dimasukin ke dalam playlist. Gitu guys. The second principle, which is a match between system and real words. Bagi teman-teman pengguna Spotify yang sering dengerin lagu di laptop atau tab kalian, pasti kalian menyadari kan adanya feature Friends Activity di sebelah kanan tampilan layout Spotify kalian. Nah, fitur ini merupakan salah satu contoh pengaplikasian dari kesesuaian antara apa yang sedang terjadi di app Spotify kita dan status lagu kita di tampilan layar akun orang lain. Sayangnya, YouTube Music tidak memiliki fitur ini. Lagian siapa juga sih yang mutualan YouTube Music sama orang lain? Prinsip nomor ketiga yaitu user control and freedom. Para pengguna aplikasi seharusnya diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Ada banyak alasan mengapa pengguna ingin membatalkan tindakan mereka. Pada kasus pengguna baru, mungkin mereka ingin mengenal aplikasi tersebut dan mencoba mengingat hal lain. Contohnya, pada kedua aplikasi tersebut, baik YouTube Music maupun Spotify, pengguna aplikasi diberi kebebasan untuk memilih menambahkan lagu yang mereka pilih ke dalam playlist atau tidak. Prinsip yang keempat adalah prinsip consistency and standards. Jadi prinsip ini sangat penting untuk menjadikan sebuah desain bagus. Di mana sih letak-letak prinsip ini di dalam Spotify dan YouTube Music? Yang pertama, di Spotify. Kita pasti tahu 3 tombol yang menciri khaskan Spotify.
Tombol-tombol tersebut adalah tombol Home, Search, dan Your Library. 3 tombol ini terletak di bagian bawah aplikasi. Home di sebelah kiri, Search di tengah, dan Your Library di sebelah kanan. Secara umum, 3 tombol ini tidak akan berubah posisinya. Kecuali misalnya, aplikasi Spotify mengalami update. Mungkin tombol-tombol ini akan berubah posisinya. Tetapi secara umum tidak, dan mereka akan konsisten di posisi-posisi tersebut. Jadi pengguna yang sudah lama menggunakan Spotify tahu di mana tombol-tombol ini berada. Jadi kita tidak perlu lagi mencari menggunakan mata kita di mana tombol search, di mana tombol home, di mana tombol your library. Jadi kita hanya perlu meraba area bagian bawah tengah misalnya kalau mau nyari tombol search. Nah, hal ini berlaku juga di YouTube Music. Bedanya 3 tombol tadi bertambah menjadi 5 tombol. Dan tombol search tidak ada di bagian bawah. Nah, jadi pengguna yang sudah lama menggunakan Spotify dan ingin beralih ke YouTube Music tidak perlu lama beradaptasi dan tidak ada kesusahan tentunya untuk beradaptasi dari aplikasi Spotify ke YouTube Music. The fifth principle, error prevention, which is the thing to help users to avoid making mistakes, such as, well, in this case, deleting your favorite playlist, which can become an infuriating experience. Fortunately, both Spotify and YouTube Music have this feature, which is a secondary confirmation to almost all things except for clicking to play a song. The sixth principle of design interaction is recognition rather than recall. Kalian males nggak sih kalau harus nulis the same long sentences over and over and over again to search that one song just to listen for it for like 3 minutes? Kami sih males ya, and that's where recognition algorithm comes in handy. Prinsip yang ketujuh ialah aesthetic and minimalize design. Pernah nggak sih mood kalian bergantung sama desain atau tampilan dari sebuah aplikasi? Terutama aplikasi musik kayak Spotify dan YouTube Music yang tujuannya untuk vibing. Kalau interface yang nggak mendukung vibes yang mau kalian capai itu nggak sigma banget sih. Dengan demikian, quality dari sebuah desain berjalan selaras dengan baik tidaknya sebuah user experience. Prinsip yang ke-8 adalah prinsip flexibility and efficiency of use. Jadi teman-teman, prinsip ini sebenarnya akan sangat memudahkan kita sebagai pengguna untuk berinteraksi di dalam aplikasi yang sedang kita gunakan. Misalnya nih ya, baik di Spotify laptop atau YouTube Music laptop. Aku yakin teman-teman sekalian pasti lebih suka memencet tombol spacebar ketimbang menggunakan kursor kalian secara manual untuk mencari tombol pause atau play. Hal ini juga berlaku untuk volume. Aku yakin kalian pasti lebih suka menggunakan volume up atau volume down shortcut di keyboard laptop kalian dibanding nge-slide secara manual menggunakan kursor kalian untuk volume down dan volume up. Nah, di sini shortcut sangat berguna untuk kita dan menghemat waktu. Shortcut ini tidak hanya terbatas untuk nge-play, nge-pause music, tapi juga ada tombol-tombol shortcut lain yang ada di aplikasi tersebut. Jadi tentunya kita sebagai pengguna Spotify dan YouTube Music akan sangat dimudahkan. Next, help user to recognize, diagnose, and recover from error. Sebuah aplikasi yang baik harus bisa membantu user untuk mengenali dan menanggulangi error yang terjadi kepadanya. Beberapa orang mungkin sudah lama tidak menggunakan aplikasi atau ingin login ke device lain, tetapi lupa terhadap password atau akun email yang digunakan pada aplikasi tersebut. Oleh karena itu, aplikasi perlu menyediakan solusi bagi user untuk bisa recover dari error yang terjadi. Contohnya pada Spotify yang memberikan diagnosa pada error yang terjadi dan memberikan solusi bagi user yang lupa terhadap passwordnya, sehingga user tetap bisa masuk ke akun yang dimilikinya. And the last principle, help and documentation. Para user baru mungkin akan memiliki pertanyaan terhadap cara penggunaan aplikasi. Oleh karena itu,
akan sangat baik bila aplikasi menyediakan layanan bantuan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh user. Layanan bantuan ini akan sangat membantu pengguna baru dalam memahami penggunaan aplikasi. Our experience. Pertama, desain yang digunakan oleh kedua aplikasi ini jatuh lebih cenderung ke sisi minimalistik, sehingga menyebabkan kami tidak merasa overwhelmed saat membuka aplikasi tersebut untuk jangka waktu yang lama. Hats off to Spotify untuk inovasi-inovasi yang terus-menerus diberikannya, mulai dari Spotify Wrapped, dan kemarin ada Spotify Bathroom kalau kalian tahu. Dan yang paling mengena untuk kami adalah Friends Activity, karena itu bisa membuat kami tahu teman-temanku lagi nonton apa sih, lagi ngedengerin apa sih, dia lagi ngedengerin apa sih, gitu. Honestly, mereka udah hampir ke tahap perfect, tapi there's always room for improvement.